Jika kamu pernah menjelajahi kota-kota di negara-negara Amerika Selatan, pasti nama ini akan selalu terlihat di mana-mana. Ya, dia adalah Simon Bolivar. Simon Bolivar adalah sosok pahlawan yang namanya dapat ditemukan di jalan-jalan, patung-patung, hingga wajahnya yang terpampang di uang kertas. Tapi, siapa sebenarnya Simon Bolivar? Mengapa perjuangannya begitu penting hingga hari ini? El Libertador, julukan yang melekat pada Simon Bolivar terus dikenang karena usahanya yang gigih dalam membebaskan Amerika Selatan dari penjajahan Spanyol. Bahkan dirinya dijadikan simbol kebebasan dan persatuan yang tak pernah padam. Lantas, seberapa besar perjuangan yang sudah ia lakukan? Mari kita mengenal lebih dalam Simon Bolivar. Simon Bolivar lahir pada tanggal 24 Juli 1783 di Caracas, kota yang sekarang menjadi ibu kota negara Venezuela. Bolivar adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Ia berasal dari keluarga elit. Ayahnya bernama Juan Vicente Bolivar adalah seorang bangsawan. Sementara ibunya bernama Maria de la Concepción Palacios Blanco berasal dari keluarga yang sangat dihormati. Ketika masih bayi, Bolivar dirawat oleh seorang pengasuh kepercayaan keluarga bernama Hippolyta. Hippolyta bahkan telah dianggap sebagai satu-satunya ibu yang ia kenal. Lantaran saat Bolivar berusia 3 tahun, ia harus kehilangan ayahnya karena penyakit TBC. 6 tahun berselang, giliran sang ibu yang tiada. Bolivar muda dikenal sebagai anak laki-laki yang sombong dan hiperaktif. Ia juga sering berselisih paham dengan orang-orang terdekatnya. Pada tahun 1799, Bolivar yang berusia 16 tahun dikirim ke Madrid oleh pamannya untuk melanjutkan pendidikan. Di sana ia dikenal sebagai sosok yang sangat kompetitif dan sering menantang para seniornya dalam kontes renang atau berkuda. Masa remaja Bolivar sudah menjadi seorang diplomat. Bolivar banyak menghabiskan waktunya untuk melaksanakan tugas diplomatik, di mana ia sering ditugaskan untuk mengelilingi kota-kota di Eropa. Dari pengalaman ini, Bolivar menyaksikan dampak besar dari revolusi Prancis dan ide-ide kebebasan lainnya yang berkembang di Eropa. Ia mulai belajar dari tokoh-tokoh filsuf dan revolusioner seperti Locke, Rousseau, dan Montesquieu. Selama menempuh pendidikan, Bolivar banyak bertemu dengan tokoh-tokoh penting yang mendukung gerakan kemerdekaan di Eropa. Salah satu pertemuan yang paling berkesan ketika Bolivar bertemu dengan Francois René de Chambrun. Francois adalah seorang diplomat Prancis yang mengenalkan Bolivar tentang gagasan revolusi dan kebebasan. Gagasan yang didapat Bolivar telah membuka wawasannya tentang bagaimana pemerintahan yang adil, pemerintahan yang mendukung kepentingan rakyat, dan gerakan pemberontakan terhadap penjajahan. Tahun 1802, Bolivar menikah di usia muda, yakni 19 tahun. Bolivar menikahi wanita bernama Maria Teresa Rodríguez del Toro Aleiza, yang saat itu masih berusia 16 tahun. Mereka berdua menikah di Madrid, namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Hanya beberapa bulan setelah menikah, Maria Teresa jatuh sakit dan meninggal dunia akibat penyakit kuning. Setelah kehilangan istrinya, Bolivar merasa terpuruk dan putus asa dalam menjalani hidup. Beruntungnya, Bolivar bertemu dengan Simon Rodríguez. Simon Rodríguez adalah seorang pendidik dan filsuf yang sangat berpengaruh. Setelah bertemu dengan Rodríguez, Bolivar menjadi semangat kembali. Motivasi dan pengaruh Rodríguez ini sangat membentuk pemikiran Bolivar tentang kemerdekaan. Rodríguez menjadi guru sekaligus mentor yang memberi arahan intelektual Bolivar untuk memperjuangkan kemerdekaan negara-negara yang ada di Amerika Selatan. Tahun 1805, Bolivar melakukan perjalanan spiritual ke Roma. Saat ia berdiri di tengah reruntuhan Kolosium, idealismenya tentang kebebasan semakin berkobar. Bolivar berikrar untuk membebaskan tanah kelahirannya dari penjajahan Spanyol. Bolivar berpikir bahwa kebebasan bukan hanya sekedar ucapan, melainkan juga sebuah panggilan untuk bertindak. Dari perjalanan spiritual inilah, Bolivar bertekad untuk kembali ke Caracas dan memulai perjuangan besar untuk kemerdekaan negaranya. Pada tahun 1807, dunia politik Eropa diguncang oleh ambisi Napoleon Bonaparte yang merupakan seorang kaisar Prancis. Napoleon ingin menguasai semenanjung Iberia karena posisinya yang sangat strategis. Iberia menjadi titik pertemuan antara benua Eropa dan Afrika.
Siapapun yang menguasai wilayah itu akan memiliki kendali atas lalu lintas maritim yang menghubungkan kedua benua tersebut. Napoleon berusaha melumpuhkan ekonomi Inggris dengan membangun blokade kontinental serta menghadang Inggris untuk masuk ke benua Eropa. Sebagai langkah awal, Napoleon memerintahkan pasukannya untuk menginvasi Portugal. Selanjutnya, ia memanfaatkan perpecahan di dalam keluarga kerajaan Spanyol untuk melancarkan kudeta. Dari kudeta ini, ia berhasil menurunkan paksa Raja Charles IV. Bonaparte memiliki rencana menggantikan tahta kerajaan Spanyol ke saudaranya bernama Joseph Bonaparte. Runtuhnya kekuasaan Spanyol dimanfaatkan oleh koloni-koloninya untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Momentum ini memunculkan berbagai gerakan-gerakan kemerdekaan di Amerika Selatan. Pada tahun 1805 di Caracas, terjadi ketegangan antara kaum Republik dan kaum Royalis. Hal ini terjadi akibat melemahnya kekuasaan Spanyol. Kaum Republik adalah mereka yang mendukung kemerdekaan dari penjajahan Spanyol dan ingin mendirikan republik yang berdaulat. Sedangkan kaum Royalis adalah mereka yang setia kepada monarki Spanyol. Saat itu, kaum Republik berhasil menggulingkan kekuasaan kolonial Spanyol di Caracas. Mereka telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan negaranya untuk pertama kalinya. Melihat perjuangan kaum Republik membuat Bolivar memutuskan untuk kembali ke Caracas. Ia bertekad untuk mendukung kemerdekaan atas tanah kelahirannya. Bolivar segera membantu kaum Republik dengan memberi dukungan dana dan melakukan perjalanan diplomatik ke Inggris. Tujuan utama Bolivar adalah mencari Francisco de Miranda dan berharap mendapatkan bantuan militer dari Inggris. Francisco de Miranda adalah mantan jenderal yang ikut dalam pertempuran melawan Bonaparte di tahun 1806. Bolivar berhasil membujuk Miranda untuk membantunya ke Caracas dan memimpin gerakan kemerdekaan. Setelah tiba di Caracas, Miranda diangkat menjadi pemimpin kaum Republik, sedangkan Bolivar diangkat menjadi kolonel dalam angkatan bersenjata. Namun, perjuangan mereka tidak mudah. Kaum Republik dilanda krisis ekonomi akibat terputusnya perdagangan dengan Spanyol. Pasukan kaum Republik tidak memiliki dana lagi untuk membiayai keperluan dalam berperang. Pada akhirnya, kaum Republik mulai kalah dari kaum Royalis di beberapa pertempuran penting. Di sisi lain, saat memimpin pasukan bersenjata di Puerto Cabello, wilayah pesisir Caracas, Bolivar mengalami kekalahan. Terjadi banyak pembelotan dari sebagian besar pasukannya ke pihak Spanyol. Ketika kaum Republik mulai runtuh, muncul kabar jika Miranda berusaha melarikan diri dengan membawa harta negara. Bolivar merasa telah dikhianati. Akhirnya ia menangkap Miranda dan menyerahkannya kepada kaum Royalis. Setelah gagal memperjuangkan kemerdekaan tanah kelahirannya, dengan berat hati, Bolivar meninggalkan Caracas dan berlayar menuju kota Cartagena, kota pelabuhan di pantai utara Granada Baru. Di tahun 1812, Bolivar tiba di Cartagena. Kota Cartagena menjadi tempat penting dalam memperjuangkan kemerdekaan di wilayah Amerika Selatan karena posisinya berada di ujung negara Kolombia. Di Cartagena, Bolivar melihat kesempatan baru untuk melanjutkan perjuangan melawan penjajahan Spanyol. Dengan tekad yang kuat dan pengalaman sebelumnya, ia memulai babak baru. Di Cartagena, perang kemerdekaan sedang berlangsung antara pasukan Granada Baru dengan tentara Spanyol. Selama perang, Bolivar mendapatkan dukungan dari para pemimpin lokal termasuk Gubernur Cartagena yang juga anti-Spanyol. Gubernur Cartagena mengirim seorang jenderal bernama Francisco de Paula untuk memperkuat pasukannya. Cartagena menjadi titik awal Bolivar untuk mengorganisir pasukannya dan mempersiapkan langkah besar selanjutnya. Namun, situasi di Cartagena kala itu sangat sulit. Pasokan terbatas, dana sedikit, dan pasukan yang sering terpecah belah akibat konflik internal. Persaingan antar pemimpin pun menambah beban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Di balik semua kesulitan itu, Bolivar menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Ia tidak hanya cerdas dalam merencanakan strategi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memotivasi pasukannya. Tahun 1813, pasukan Spanyol yang dipimpin oleh Pablo Morillo datang dengan kekuatan besar dan mengepung Cartagena. Di situasi yang genting dengan keterbatasan peralatan dan sumber daya, Bolivar memimpin pasukannya untuk mempertahankan kota tersebut. Setelah berjuang keras, Cartagena mampu bertahan dalam beberapa waktu. Namun, pada akhirnya pasukan Spanyol berhasil menembus pertahanan yang telah dibangun oleh pasukan Granada Baru dan merebut kembali Cartagena. Kali ini, Bolivar dan pasukannya terpaksa mundur dan kalah dalam pertempuran. Di tahun 1815, Bolivar mengalami kekalahan untuk kedua kalinya.
ia memutuskan untuk mengasingkan diri ke Jamaika. Di sana, ia menulis surat yang cukup terkenal dengan nama Carta de Jamaica. Surat itu ditujukan untuk seorang pemimpin revolusioner asal Inggris bernama Henry Cullen. Dalam surat itu, Bolivar mengungkapkan keinginannya untuk bekerja sama dengan kerajaan Inggris dalam memerdekakan wilayah-wilayah di Amerika Latin. Kemerdekaan di Amerika Latin akan memberikan keuntungan bagi ekonomi Inggris. Bolivar berupaya untuk meyakinkan para bangsawan Inggris tentang usulannya. Ia berencana memberikan provinsi-provinsi Spanyol Amerika melalui wilayah Panama dan Nicaragua kepada kerajaan Inggris. Wilayah ini bisa digunakan untuk membangun jalur air yang kemudian dikembangkan menjadi terusan Panama dan terusan Nicaragua. Bolivar terus berusaha dalam mendapatkan perhatian dari Inggris hingga ia hampir jatuh miskin. Bahkan ketika di Jamaika inilah Bolivar sempat mendapat percobaan pembunuhan atas perintah Pablo Morillo yang merupakan seorang perwira militer asal Spanyol. Setelah Bolivar lolos dari percobaan pembunuhan itu, ia memutuskan pergi ke Haiti. Pada saat itu, Haiti merupakan tempat berlindung yang aman bagi para revolusioner dan orang-orang yang sebelumnya pernah diperbudak. Di sana, ia bertemu dengan Presiden Haiti bernama Alexandre Pétion. Pétion menawarkan dukungan besar untuk membantu Bolivar melanjutkan perjuangannya. Pétion memberikan bantuan berupa keuangan dan perlengkapan dengan imbalan untuk membebaskan para budak di wilayah-wilayah yang berhasil ia perjuangkan kemerdekaannya. Di tahun 1816, Bolivar memulai perjuangannya kembali untuk melawan penjajahan Spanyol. Bolivar memutuskan ke Pulau Margarita. Letaknya yang terisolasi membuat Pulau Margarita sulit untuk diserang oleh pasukan Spanyol. Pulau Margarita menjadi titik strategis dalam mendirikan basis operasional pasukan Bolivar untuk melancarkan serangan ke daratan Caracas. Dalam pertempuran Margarita, ia dan pasukannya berhasil merebut pulau tersebut dari tangan Spanyol. Selangkah demi selangkah, Bolivar berhasil merebut kota-kota kecil seperti Guayana, Angostura, dan kota-kota kecil lainnya. Demi melancarkan serangan yang lebih besar, ia melatih pasukannya dengan melakukan operasi militer Campana de los Andes. Operasi ini adalah sebuah kampanye yang menantang batas fisik dan mental. Pasukannya harus melewati pegunungan Andes yang sulit dan dingin. Dengan pasukan yang lebih terlatih dan siap berperang, ia mulai mengambil kekuasaan di jantung kota Caracas. Perang Boyaca di tahun 1819 merupakan kemenangan penting bagi pasukan Bolivar. Di bawah kepemimpinannya, ia berhasil mengalahkan pasukan Spanyol dan membebaskan wilayah Granada Baru. Tepat di tanggal 17 Desember, Bolivar resmi mendeklarasikan berdirinya Republik Gran Colombia. Kala itu, Bolivar dipilih untuk menjadi presidennya. Impian Bolivar untuk menyatukan wilayah Amerika Selatan tak berhenti sampai di situ. Ia dan pasukannya terus berusaha membebaskan wilayah-wilayah di sekitar Gran Colombia. Di Ekuador, Bolivar melakukan perlawanan untuk melawan Spanyol dengan memimpin pasukannya bersama Antonio José de Sucre. Mereka berhasil merebut kota Quito pada tahun 1822. Perjuangannya terus berlanjut hingga ke wilayah Peru. Bolivar memimpin pembebasan terakhir melawan Spanyol yang ditandai dengan kemenangan besar dalam pertempuran Ayacucho di tahun 1824. Pada tahun 1825, Bolivar membantu mendirikan negara baru di wilayah Peru Selatan yang sekarang dinamai negara Bolivia. Dari kemenangan-kemenangan ini, Bolivar berhasil menyatukan wilayah-wilayah yang baru merdeka. Wilayah-wilayah itu meliputi Caracas, Venezuela, Granada Baru, Kolombia, Ekuador, Peru, dan Bolivia. Tahun 1826, Bolivar menghadapi krisis politik dalam pemerintahan Gran Colombia yang ia pimpin. Ketegangan politik antara pendukung otoriter dan pihak yang menginginkan sistem pemerintahan federal semakin meningkat. Bolivar berusaha menciptakan konstitusi baru yang lebih kuat untuk menyatukan wilayah tersebut melalui konstitusi 1826. Namun, konstitusi itu tidak diterima baik oleh banyak negara yang ada di Gran Colombia. Perselisihan ini menyebabkan ketegangan politik yang terus meningkat di seluruh wilayah dan banyak pemimpin lokal mulai menentang otoritas Bolivar. Seiring berjalannya waktu, Gran Colombia mengalami krisis besar yang berujung pada pemberontakan di beberapa negara bagian. Di Caracas, Ekuador, dan Peru muncul berbagai pemberontakan untuk melawan pemerintahan Bolivar yang semakin otoriter. Pada tahun 1828, Bolivar menghadapi konspirasi dan pemberontakan yang mencoba menggulingkan dirinya. Sekelompok pejabat dan tentara bersekongkol untuk membunuh Bolivar. Hal ini semakin memperburuk citranya sebagai El Libertador. Di tengah kekacauan yang terjadi, Bolivar mencoba memperbaiki situasi dengan mengambil langkah-langkah yang lebih keras.
Salah satunya menetapkan undang-undang darurat dan beberapa kebijakan otoriter. Namun, langkah ini justru meningkatkan kekecewaan banyak orang atas gaya kepemimpinannya yang semakin otoriter dan terpusat. Pada tahun 1830, keadaan politik Gran Colombia semakin tak terkendali. Banyak negara yang tergabung di Gran Colombia mulai memisahkan diri. Di bulan Mei 1830, Bolivar mengundurkan diri sebagai Presiden Gran Colombia. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh Jose Antonio Páez. Ia adalah seorang pemimpin baru yang berasal dari Venezuela. Setelah pengunduran dirinya, Bolivar kembali ke Santa Marta, sebuah kota di pesisir Kolombia. Di sana ia menghabiskan sisa hidupnya. Tepat pada tanggal 6 Desember 1830, Bolivar meninggal dunia di usia 47 tahun. Kesehatan yang buruk dan frustasi atas kegagalannya menyatukan Amerika Selatan menjadi penyebab utama kematiannya. Simon Bolivar tak hanya memiliki kisah penuh keberanian dalam menyuarakan kemerdekaan, tetapi juga memiliki ambisi dan kontroversi di setiap keputusannya. Dalam buku berjudul Bolivar, American Libertador yang ditulis oleh Mari Arana, Simon Bolivar dikenal pribadi dengan semangat juang yang tinggi. Meski ia selalu digempur berbagai kegagalan dan kekalahan berkali-kali, semangatnya tak pernah padam. Bolivar tetap bangkit kembali untuk terus melanjutkan perjuangan meraih kemerdekaan. Dalam kondisi yang sangat sulit pun, ia berhasil memimpin pasukannya melewati medan yang mematikan untuk menyerang pasukan Spanyol. Perjalanan ini merupakan contoh nyata dari tekadnya yang tak tergoyahkan dan berbuah manis dengan kemenangan besar. Sisi lain yang patut ditiru dari Bolivar adalah kemampuannya dalam memotivasi pasukannya. Ia dikenal mampu membangkitkan semangat pasukannya yang kehabisan tenaga akibat kelaparan, kekalahan, dan keletihan. Bolivar tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk memimpin, tetapi juga motivasi dengan kata-kata yang penuh semangat serta nasionalisme di hati para prajuritnya. Ia sering berbaur dengan prajuritnya hingga berbagi makanan dan menghadapi bahaya bersama-sama. Kedekatan itulah yang membuatnya sangat dihormati dan dicintai oleh pasukannya. Ia menjadi pemimpin sejati yang tidak hanya memerintah komando dari jauh. Selain itu, Bolivar juga memiliki kemampuan untuk berpikir cepat dan beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah di medan perang. Bolivar adalah ahli strategi yang jenius. Bolivar seringkali memilih taktik yang tidak biasa dan mengubah pola pertempuran secara tiba-tiba untuk mengecoh musuh. Bolivar juga menunjukkan pengorbanan pribadi yang luar biasa dalam perjuangannya. Meskipun Bolivar adalah seorang bangsawan dengan kekayaan yang cukup, ia rela meninggalkan kenyamanan hidup untuk berjuang bersama rakyatnya. Di balik semua kelebihan yang Simon Bolivar miliki, ia juga seorang manusia biasa yang tak jauh dari kekurangan. Salah satu kekurangan Bolivar ketika menjadi presiden Granada baru adalah usaha untuk menjadikan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Keinginannya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ia perjuangkan. Hal ini menciptakan ketegangan dengan para pendukung demokrasi. Ketidaktegasan Bolivar dalam menjaga persatuan antar negara tertulis di buku Simon Bolivar Life, karya John Ling. Buku ini menggambarkan kegagalan Bolivar dalam mempertahankan kesatuan Gran Colombia dan kekecewaan pribadi akibat perpecahan politik. Kepemimpinan Bolivar yang otoriter juga seringkali menimbulkan kontroversi. Ia seringkali mengambil keputusan penting tanpa melibatkan rakyat. Hal ini dianggap sebagai bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa keputusan militernya juga dianggap terlalu impulsif serta tidak memperhitungkan konsekuensi jangka panjang. Bolivar terkadang lebih mengutamakan ambisi pribadi, sehingga menyebabkan lemahnya posisi politik dan militer dalam mempertahankan persatuan negara yang telah ia bebaskan. Simon Bolivar dikenal sebagai El Libertador atau Sang Pembebas. Peninggalan bersejarah dari Simon Bolivar sangatlah besar. Bolivar meninggalkan pengaruh yang sangat mendalam bagi rakyat di Amerika Selatan, khususnya Bolivia, Ekuador, Kolombia, Peru, dan Venezuela. Salah satu warisannya yaitu monumen dan patung yang didirikan di berbagai negara yang ia bebaskan. Patung Simon Bolivar dapat ditemukan di ibu kota negara-negara seperti ibu kota negara Venezuela Caracas, ibu kota negara Kolombia Bogota, ibu kota negara Peru Lima,
dan ibu kota negara Ekuador, Quito. Monumen-monumen ini menjadi simbol semangat kebebasan yang ia perjuangkan. Tempat-tempat bersejarah yang berkaitan dengan kehidupan Bolivar juga menjadi bagian dari warisannya yang lain. Rumah kelahirannya di kota Caracas, Venezuela, menjadi museum yang menyimpan banyak barang-barang pribadi El Libertador, termasuk surat-surat dan dokumen-dokumen yang mengungkapkan pemikiran politiknya. Beberapa gedung bersejarah seperti Palacio de los López di negara Paraguay dijadikan tempat untuk mengenang perjuangan Simón Bolívar pasca kemerdekaan. Sosoknya menginspirasi banyak generasi selanjutnya untuk mempertahankan nilai-nilai kebebasan dan semangat perjuangan. Negara Bolivia yang merdeka pada tahun 1825 dinamai untuk menghormati Bolívar karena peran pentingnya dalam pembebasan negara itu. Selain nama negara, Bolivar juga diabadikan dalam mata uang negara Venezuela dan Bolivia. Di Venezuela, mata uang nasional disebut Bolivar. Sedangkan di Bolivia, mata uang nasionalnya disebut Boliviano. Mata uang ini tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai simbol warisan besar yang ditinggalkan Bolivar di kawasan tersebut. Selain itu, Bolivar juga memperkenalkan ideologi kebebasan, demokrasi, dan pemerintahan desentralisasi. Bolivarianisme adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan warisan politik dan sosial Simón Bolívar. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam perkembangan politik di negara-negara Amerika Selatan. Bolívar berjuang untuk menciptakan sistem yang bebas dari penjajahan dan memastikan rakyatnya memiliki suara dalam pemerintahan. Komitmennya terhadap kebebasan tidak hanya terbatas pada kemerdekaan saja, tetapi juga mencangkup kebebasan individu yang sekarang ini sering disebut HAM atau hak asasi manusia. Perjuangan Bolivar tidak hanya mempengaruhi wilayah Amerika Selatan saja, tetapi memberikan inspirasi bagi gerakan-gerakan kemerdekaan di seluruh dunia. Semangat juangnya melawan penjajahan memberi dorongan bagi pemimpin-pemimpin lain di Asia dan Afrika untuk merdeka. Sebagai contoh, gerakan nasionalis di India, mereka berjuang melawan kekuasaan kolonial dengan mengutip prinsip-prinsip kebebasan dan kemerdekaan yang diusung oleh Simón Bolívar. Mereka berjuang melawan kekuasaan kolonial Inggris dengan mengutip prinsip-prinsip kebebasan dan kemerdekaan yang diusung oleh Simón Bolívar. Bolívar menjadi tokoh dunia yang berjuang untuk kebebasan. Meskipun pada akhirnya ia tidak dapat mewujudkan mimpinya untuk menyatukan wilayah-wilayah di Amerika Selatan, warisan politiknya tetap hidup dan terus menginspirasi banyak bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Visi Bolívar tentang negara yang bebas, adil dan merdeka menjadi pendorong bagi generasi-generasi berikutnya untuk berani melawan penindasan dan memperjuangkan kedaulatan mereka. Semangat Bolívar yang menentang dominasi asing dan ketidakadilan dalam masyarakat terus menciptakan banyak pemimpin revolusioner di masa yang akan datang.